Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triwasesa Aulia Sakti dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan masa sekolah, yang mana saya tujukan sebagai tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Dr. Haji Muhyiddin Zuhri, MAG. Pada perkembangan masa sekolah ini, kita terdapat 5 subbab. Yang pertama, pengertian perkembangan masa sekolah. Terus yang kedua, tumbuh kembang masa sekolah. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masa sekolah. Yang keempat, ada fase-fase perkembangan masa sekolah. Dan yang terakhir, ada tugas perkembangan masa sekolah. Yang pertama, tentang pengertian. Nah, jadi pengertian perkembangan masa sekolah adalah masa di mana anak-anak berada usia sekitar 6-12 tahun. Nah, masa ini biasa disebut dengan masa anak-anak pertengahan atau masa laten. Anak-anak memperoleh dasar pengetahuan untuk keberhasilan menyesuaikan diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu dari pendidikan formal. Ciri-ciri dari perkembangan masa remaja atau sekolah adalah mereka mulai beranjak dewasa, emosinya labil, mulai mencari jati diri, serta mengeksplorasi potensi dari diri mereka. Dan yang terpenting, mereka mengalami interaksi dengan lingkup yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Kemudian ada tumbuh kembang masa sekolah, di mana di sini juga dibagi atas 5 poin-poin penting. Yang pertama, ada pertumbuhan fisik. Dilanjutkan dengan perkembangan kognitif. Lalu ada juga perkembangan moral, ada juga perkembangan spiritual, dan yang terakhir ada perkembangan psikoseksual. Kita langsung saja menuju ke pertumbuhan fisik. Nah, pertumbuhan fisik apa sih yang terjadi pada perkembangan masa sekolah? Yang pertama, terjadi kenaikan berat badan yang rata-rata 3,2 kg per tahunnya pada masa ini. Lalu, mulai lepas gigi susu pada anak, kekuatan otot dan daya tahan tubuh serta koordinasi yang meningkat. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan otak mulai melambat pada usia 7 tahun. Kenapa demikian? Karena pada usia ini terjadi proses mielinisasi pada otak. Apa itu proses mielinisasi? Proses itu adalah proses di mana terjadi penumpukan syaraf pada otak. Nah, kemudian ada perkembangan kognitif. Di perkembangan kognitif ini, anak mulai berpikir secara logis, bukan abstraksi. Nah, menurut Piaget, terdapat 2 fase dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, ada fase konkret operasional, di mana anak berada pada umur sekitar 7-11 tahun. Lalu yang kedua, ada fase formal operasional, di mana anak berada pada usia 11-15 tahun. Selanjutnya, ada perkembangan moral. Perkembangan moral ini juga terbagi atas 3 poin penting. Yang pertama, ada fase prekonvensional, di mana anak-anak telah mengenal secara baik dan buruk. Mereka sudah tahu bedanya yang benar dan yang salah. Lalu ada fase konvensional, di mana anak mampu bekerja sama dengan kelompok dan mengadopsi norma-norma yang ada. Yang ketiga, ada fase post-konvensional, di mana anak-anak mampu membuat pilihan atas dasar prinsip yang mereka yakini. Selanjutnya ada perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual ini, menurut Fowler, anak-anak telah berada pada tahap mitos faktual. Apa maksudnya? Yakni anak-anak telah belajar membedakan mana yang khayalan dan mana yang kenyataan. Di sini mereka telah meyakini bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan selalu ada untuk menolong hambanya. Selanjutnya yang terakhir adalah perkembangan psikoseksual. Nah, pada masa perkembangan sekolah, anak-anak itu cenderung bermain hanya dengan teman sesama jenisnya. Misalnya perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Nah, ini contohnya. Kenapa demikian? Karena pada masa ini anak-anak memiliki yang namanya common sense. Apa itu common sense? Common sense adalah rasa di mana mereka merasa nyaman dengan kesamaan-kesamaan yang ada. Misalkan anak laki-laki suka bermain bola, makanya mereka hanya bermain dengan sesama laki-laki karena sama-sama menyukai bola. Sedangkan perempuan lebih cenderung suka bermain misal boneka atau lompat tali. Jadi mereka lebih suka bermain dengan sesama perempuan. Begitu.
Lalu, ada juga mulai muncul pertanyaan tentang seks, khususnya reproduksi. Nah, pada masa inilah orang tua harus bijaksana dalam menjawab, yakni dengan hangat dan lembut, sehingga jawaban tersebut dapat dicerna dengan mudah oleh anak-anak. Kemudian, kita telah sampai di pembahasan yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan masa sekolah. Di dalam faktor ini telah dibedakan menjadi dua garis besar, yaitu yang pertama faktor intern dan yang kedua adalah faktor ekstern. Kita mulai dengan faktor intern terlebih dahulu. Nah, faktor intern adalah faktor-faktor yang asalnya dari dalam diri anak tersebut sendiri, tanpa ada gangguan dari luar. Nah, faktor tersebut ada 3. Yang pertama, keturunan, di mana diwariskan dari orang tua kepada anaknya, berupa kemiripan sifat-sifat orang tua dengan anak-anaknya. Lalu yang kedua, ada jenis kelamin. Maksudnya apa? Anak perempuan biasanya lebih cepat mencapai taraf perkembangan baik dalam fisik maupun mentalnya. Kemudian ada intelijensi dan kecerdasan, di mana semakin tinggi intelijensi anak, maka semakin cepat pula perkembangannya. Kemudian ada faktor ekstern. Berbeda dengan intern, faktor ekstern adalah faktor-faktor yang terpengaruh dari luar atau dari lingkungan. Di sini ada 4 faktor ekstern. Yang pertama ada kebudayaan. Kebudayaan ini bisa jadi adat istiadat, tradisi, atau juga pandangan dalam masyarakat. Lalu ada juga status dalam keluarga. Maksudnya apa? Maksudnya anak kedua umumnya berkembang jauh lebih cepat daripada anak sulung karena mereka telah memiliki contoh, mereka telah meniru kakaknya sehingga berkembang secara lebih cepat. Lalu yang ketiga ada faktor gizi. Makanan yang bergizi baik akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang baik juga. Lalu yang keempat ada kesehatan. Apa maksudnya? Anak dengan kesehatan yang kurang optimal biasanya mengalami ketidaknormalan dalam tumbuh kembang baik fisik dan psikologisnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fase-fase perkembangan masa sekolah. Nah, fase ini juga terbagi menjadi 2, seperti yang telah kita ketahui di awal, bahwa fase perkembangan masa sekolah terbagi atas fase operasional, yaitu fase konkret operasional dan fase formal operasional. Nah, apa sih fase-fase tersebut maksudnya? Fase konkret operasional adalah fase di mana anak-anak berusia 7-11 tahun. Nah, pada fase ini anak-anak mulai mengerti beberapa hubungan. Misalnya, mereka telah mengerti yang mana yang kanan, mana yang kiri. Mereka telah mengerti hubungan seperti ukuran. Dan yang terakhir, mereka telah sadar akan sudut pandang dari seseorang atau orang lain. Kemudian, fase formal operasional adalah fase di mana anak-anak berumur sekitar 11 hingga 15 tahun pada umumnya. Nah, fase formal ini terdapat 3 ciri khusus juga. Yang pertama adalah kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Mereka juga dapat membuat dugaan dengan mengujinya secara teoritis dan filosofis. Yang terakhir, mereka menggunakan pemikiran yang rasional. Terakhir adalah pembahasan tentang tugas perkembangan masa sekolah. Nah, apa saja sih tugas-tugas perkembangan masa sekolah ini? Yang pertama adalah mereka telah membentuk sikap sehat pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, mereka telah mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung dengan bantuan pendidikan, orang tua, dan lingkungan tentunya. Kemudian ada mereka memperoleh kebebasan pribadi. Maksudnya, mereka telah memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan, cita-cita, dan apa yang mereka minati. Namun tentu saja perlu dibimbing oleh orang tua. Lalu yang keempat adalah belajar bergaul dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Dan yang terakhir adalah mereka telah mulai mengembangkan hati nurani, nilai moral, dan nilai sosial, tentunya dengan dibantu oleh keluarga dan lingkungan yang ada. Nah, itu tadi pembahasan mengenai perkembangan masa sekolah.
Semoga video ini dapat menjadi video yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.